mengambil pendapat ini. Bukan itu tanda Muhammadiyah, itu bukan. Tapi Muhammadiyah mentarjihkan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, kemudian basmalahnya disirkan. Asik Pak ya? Jadi Muhammadiyah dan NU itu tangga pertama kita memahami tentang hukum. Beliau dua ini mengambil lagi sumber hukum yang lebih tinggi. Tapi kacaunya kadang-kadang kita bertengkar pada perbedaan yang dua ini. Padahal yang di atasnya saja itu sudah sepakat untuk tidak mufakat itu. Kenapa kita sebutkan seperti ini? Ini keren Pak. Kita akan cerita tentang perbedaan yang keren sekali. Imam Syafi'i itu punya guru langsung, salah satunya beliau adalah Imam Malik. Imam Syafi'i juga berguru kepada salah satu murid dari Imam Abu Hanifah. Nah, kita ingetin lagi Pak, paling tua itu Imam Abu Hanifah. Generasi setelahnya masih sezaman tapi lebih muda sedikit dari beliau adalah Imam Malik. Meninggal Imam Abu Hanifah, lahir pada tahun yang sama Imam Syafi'i. Baru terakhir nanti Imam Ahmad bin Hambal yang menjadi murid pula dari Imam Syafi'i. Wah repot ini, tapi gak apa-apa. Imam Abu Hanifah paling tinggi Pak ya, paling atas. Telah meninggal beliau, tapi Imam Malik masih hidup. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Satu kali Imam Syafi'i ini sudah menjadi imam besar Pak, udah terkenal, udah mengeluarkan fatwa bahwa sholat subuh kunutnya dirutinkan. Udah punya fatwa ya, muridnya udah banyak, pengikutnya udah banyak. Karena salah satu guru Imam Syafi'i muridnya Imam Abu Hanifah yang paling tua tadi, maka beliau menghormati guru dari gurunya. Imam Syafi'i berziarah ke Baghdad di Irak itu. Di tempat Imam Abu Hanifah dimakamkan itu ada masjid Imam Abu Hanifah namanya Pak. Besar masjidnya itu di Baghdad sana. Saya belum pernah ke sana, dia di Google aja udah pernah ya. Beliau berziarah ke makam Imam Abu Hanifah. Tentu berziarahnya gak cuma 2 menit 3 menit, beberapa hari. Karena dulu gak ada bis Pak, rombongan pakai tur ziarah belum ada dulu. Kalau ziarah dulu pakai onta, yang lain jalan ramai-ramai berbulan-bulan itu. Sampai di tempat ziarahnya pun gak sehari 2 hari, bisa seminggu, 3 minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Karena untuk mengumpulkan bekal pulang juga, mengumpulkan tenaga pula. Kita tahu Imam Abu Hanifah ini nggak pakai kunut Pak. Hukumnya dalam disiplin ilmunya mazhab Hanafi nggak pakai kunut. Mazhab Syafi'i pakai kunut. Imamnya dulu mengajarkan pakai kunut dirutinkan. Tapi saat beliau diminta menjadi imam pada waktu salat subuh di Masjid Imam Abu Hanifah oleh masyarakatnya bermazhab Hanafi, maka kata Imam Syafi'i, oke, saya jadi imam. Murid-muridnya Pak, wis senang nih. Ini perbedaan pendapat selama ini. Sekarang waktunya guru kita menunjukkan bahwa pendapat untuk kunut subuhnya itu paling keren bagi mereka yang tidak mengamalkan. Kata murid-muridnya. Ketika Imam Syafi'i menjadi imam salat subuh, Bapak Ibu sekalian, ternyata saat itu kunutnya ditinggalkannya. Padahal pencetus kunut bahasa kita ini Pak. Imam besar yang mensyariatkan kunut, tapi saat itu malah beliau meninggalkan kunutnya. Ini ceritanya sangat terkenal sekali ini kalau kita belajar di pesantren. Yang nyaritin kunut, yang bahkan kalau kita belajar fikihnya, kalau sampai kunutnya terlewatkan, dianjurkan sujud sahwi itu. Karena meninggalkan kunut, begitu kerennya kunut, sujud sahwi. Tapi saat beliau menjadi imam di masyarakat Hanafiyah, di masjid besar Imam Abu Hanifah, kunutnya malah ditinggalkan oleh beliau. Pusinglah murid-muridnya ini. Kenapa nggak pakai kunut tadi? Maka kemudian selesai sholat ditanya Pak oleh murid-muridnya kepada gurunya Imam Syafi'i ini, wahai Syekh, wahai guru kami, kenapa engkau tadi nggak pakai kunut? Padahal ini kan kesempatan untuk kita menunjukkan bahwa engkau itu punya pendapat yang keren tentang kunut, yang mungkin sebagian banyak orang menentang karena mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Dua zaman waktu itu masih Imam Ahmad bin Hambal belum terkenal saat itu, masih 3, Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Hanafi dan Maliki kunutnya nggak dirutinkan.
Syafi'i, Imam Syafi'i ini yang merutinkan kunut. Ketika ditanya kenapa engkau tadi tidak menunjukkan wahai imam, wahai syekh kami, guru kami, tentang pendapat engkau? Jawaban Imam Syafi'i, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya menghormati guru dari guru saya, Imam Abu Hanifah, guru dari gurunya. Dan saya menghormati masyarakat yang mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu tidak merutinkan kunut. Wih, itu kalau saya Pak, saya tahu kunut ini. Saya masjid baru ini, Khairul Amal ini, tak pakai kunut pokoknya. Saya menunjukkan saya bisa rutin kunut. Itu motivasi sebagian kita sekarang, menunjukkan kalau saya punya ilmu, kalau saya tahu ini, saya tahu itu. Padahal orang yang udah jelas-jelas diakui manusia Islam sampai detik ini, ilmunya masih diamalkan oleh sebagian banyak ulama, bahkan diajarkan sebagian besar, terkhususnya di Asia Tenggara, itu mengatakan saya tinggalkan kunut saya karena saya menghargai pendapat Imam Abu Hanifah dan masyarakat yang menganut pendapat tersebut. Itu keren sekali akhlaknya. Ilmunya begitu digesernya, tapi adab akhlaknya dikedepankannya. Ini contoh yang satu. Contoh selanjutnya yang sebaliknya, Pak. Sebaliknya dari yang ini. Imam Syafi'i itu yang pencetus kunutnya dalam disiplin keilmuan kita. Imam Ahmad bin Hambal itu murid langsungnya dari Imam Syafi'i itu. Salah satu guru dari Imam Ahmad bin Hambal ini Imam Syafi'i. Interaksinya sangat dekat sekali, pemahamannya sangat dekat sekali. Tapi fatwanya berbeda. Tapi hasil produk hukumnya berbeda. Kalau indai kata gurunya chef ahli nasi goreng, muridnya ini chef juga, tapi chef ahli nasi uduk. Imam Syafi'i pencetus kunut, tapi Imam Ahmad bin Hambal, mazhabnya Hambali, itu tidak merutinkan kunut. Ditanyalah Imam Ahmad bin Hambal ini oleh seseorang yang mungkin gaya-gayanya agak-agak pengen ngetes ini, Pak, dari pertanyaan ini. Ya Syekh, Imam Ahmad bin Hambal, apa kata beliau? Dalam hal kunut, aku mengikuti pendapat engkau untuk tidak merutinkannya, hanya kunut nazilahnya saja. Imam Ahmad bin Hambal, mazhabnya Hambali. Tapi orang ini berkata, gimana Syekh kalau saya harus sholat di belakang orang bermazhab Syafi'i yang merutinkan kunutnya? Nah, ini pertanyaan nanya atau ngetes ini sebetulnya, antara dua itu. Tapi keren sekali bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jawaban daripada Imam Ahmad bin Hambal, kata beliau adalah, oh bagus, kalau Anda mengikuti pendapat saya dalam hal kunut, bagus, nggak usah dirutinkan, nggak apa-apa. Tapi ketika engkau sholat di belakang orang yang bermazhab Syafi'i, ketika imamnya kunut, maka aminkan kunut imam. Wih, itu keren banget. Ini Imam Ahmad bin Hambal nggak merutinkan kunut. Tapi ada nanya orang ke dia, gimana kalau saya sholat di belakang orang bermazhab Syafi'i? Jawaban yang keluar dari lisannya adalah, aminkan kunut imam. Kalau saya yang ditanya itu, Pak Sotifan, gimana kalau lagi nggak kunut, kemudian di belakang kita sholat di belakang orang yang kunut? Udah nggak usah aminin kunutnya, apa itu bid'ah itu. Diam aja. Atau zikrullah. Ini apa lagi nih kok malah zikrullah ini? Kalau kunutnya itu bid'ah, maka nggak mungkin ada perintah untuk memperbanyak zikir saat orang lagi kunut. Tetapi kok malah diarahkan untuk zikrullah lagi, ini bid'ah dilawan dengan bid'ah juga ini berarti. Kan malah repot karena terperangkap dengan satu pemahaman, nggak sama dan salah, nggak sama, nggak diikuti. Andai kunut itu bid'ah, kok ada orang sholatnya nggak pakai kunut di belakang imam yang berkunut, ya sholatnya jadi nggak sah juga. Imamnya lagi bid'ah kok diikutin. Kalau mau berpikirnya secara aturan, imamnya salah gerakan kok diikutin, itu berarti kita salah juga. Karena aturannya kalau imam salah itu diingatkan. Tapi kenapa ini nggak jadi pertentangan? Karena tadi bapak-bapak sekalian, ulama yang ngajarin kita itu udah sepakat untuk tidak mufakat. Karena tahu dari perbedaan ini ada dalilnya, Mas. Dari perbedaan ini ada metode cara berpikirnya, sehingga setiap ulamanya mengeluarkan fatwa walaupun berbeda, tapi itu bedanya bukan sekedar karena keegoisan mereka, bedanya bukan karena saya pengen beda dengan ulama yang itu, enggak,
Tapi memang cara berpikirnya, kemudian cara menyimpulkannya berdasarkan ilmu yang dimilikinya berbeda itu. Jadi ketika beda itu bukan berarti salah, tapi hanya batasnya dalam memang beda cara mengkaji hukumnya. Dalilnya tetap ada, hadisnya tetap ada. Itu hadisnya ada dua, Pak. Sama-sama dari Anas bin Malik itu. Sahih dua-duanya, Pak. Yang pertama hadisnya seperti ini kalau saya artikan dalam bahasa Indonesia. Sungguh Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan kunut sampai akhir hayatnya. Sahih hadisnya, boleh dicek. Tapi pasti ada yang mendoifkan juga, makanya jadi berbeda. Yang kedua, sama dari Anas bin Malik juga hadisnya. Sungguh Rasulullah berhenti kunutnya setelah ada teguran dari Allah ketika turun surat Al-Imran itu kalau nggak salah. Kapan-kapan kita cek nanti dalilnya. Tapi itu dalilnya dua bertentangan. Sama-sama sahih, cuman memang sebagian mengambil yang satu, sebagian mengambil yang lain. Maka kemudian ada ulama yang merutinkan kunutnya, ada ulama yang tidak merutinkan kunutnya. Nah, sikap kita sebagai yang menuntut ilmu ini adalah ini yang perlu kita paham. Ketika kita bertemu dengan guru yang berbeda, bukan berarti gurunya itu menjadi salah. Boleh kita menghormati guru kita, boleh kita mengeluh-elukan apa yang diajarkan oleh guru kita, tapi sebenar-benarnya yang diajarkan, Pak, itu pasti melalui metode ijtihad. Sering dengar kita istilah ijtihad ini, Pak. Bukan jihad ya, Pak. Ijtihad. Apa itu ijtihad? Ini berat ini pasti. Ustaz Devan ini pertama kali ngaji udah berat sekali ini. Tapi nggak apa-apa. Supaya nanti ke depannya kalau kita mengkaji yang lebih berat itu nggak terlalu berat lagi, tapi kita udah terbiasa. Ternyata sekeren ini loh ilmu yang berat itu. Nah, ijtihad itu, Pak, usaha untuk memahami dalil dan menentukan hukum. Kira-kira bahasa ringannya gitu. Jadi kalau saya sebutkan dengan bahasa yang lebih ringan lagi, ijtihad itu kira-kira, Pak, bahasanya. Mengkira-kira satu dalil itu namanya ijtihad. Tapi yang mengkira-kiranya orang yang berilmu, bukan orang yang sembarangan. Contoh, kalau saya ini belajar mobil baru, Pak, dengan satu lagi orang yang sudah 30 tahun jadi driver mobil misalnya. Itu kalau sama-sama nyetir dengan gaya yang sama, Pak. Kalau yang udah 30 tahun nyetir ini mungkin dia satu tangan sambil ngerokok, sambil main HP, tetap nyampe itu di tujuannya itu. Tapi kok saya yang belum belajar mobil itu udah konsentrasi nyetir mobilnya nih, mana gas, mana kopling. Baru tarik gas sekali, lepas kopling, mati langsung mobilnya itu. Karena saya masih mengkira-kira, masih jajal-jajal ini mobilnya. Bahkan kalau udah jalan pun, saya udah sambil konsentrasi pun masih nyenggol trotoar itu nanti lagi belajar mobil itu. Sama-sama kira-kira, sama-sama nyantai bawa mobilnya. Tapi yang 30 tahun udah punya pengalaman naik mobil, itu gini-gini aja, tikungan tajam sempit itu cuman masuk. Kita yang baru belajar itu udah konsentrasi, tikung pelan-pelan, nyenggol pula itu ujung tembok pengkolan itu. Pasti seperti itu. Sama-sama mengkira-kira, sama-sama nyantai gaya mobilnya. Tapi yang satu punya tingkat pengalaman yang lebih tinggi daripada yang baru belajar. Nah, kira-kira itu, Pak. Kita ini orang-orang biasa ini yang masih sibuk kerja, yang masih bingung bulan depan mau makan apa, yang masih kadang-kadang memikirkan cicilan besok dibayarnya seperti apa. Tentu kita gak bakal punya pemahaman yang sama dengan ulama-ulama yang udah mewakafkan seluruh kehidupannya untuk mengkaji Quran, untuk mengkaji hadis. Metodenya begitu panjang sekali yang mereka miliki. Maka sikapnya pula saat melihat hukum itu berbeda. Kalau ulama berdebat hukum, kepentingannya untuk pemahaman umatnya, untuk pemahaman jamaahnya, itu kepentingannya. Tapi kalau kadang-kadang orang awam seperti kita ini berdebat tentang hukum, itu karena kepentingan egonya. Ini mohon maaf sekali kalau kalimatnya agak menyinggung, tapi ini bukan kata-kata saya, Pak. Kata-kata orang-orang yang pintar benar. Dan saya akan mencontohkan pribadi saya sendiri, itu yang sering lewat dalam hati. Ketika kita ingin berdebat itu ego yang dipentingkan, bukan masalah dalilnya. Hafal dalil mah enggak, hafal Quran enggak, hafal hadis enggak.
Pokoknya kata saya seperti ini, kok beda? Udah, nggak sama. Ikut saya. Kalau nggak sama, beda. Ini yang repot. Dalam pikiran saya seperti itu. Tapi kalau ulama itu berdebat tentang hukum, dia bukan masalah kamu mau ikut saya apa enggak. Ini loh, hadisnya seperti ini, Qurannya seperti ini, cara memahaminya seperti ini, hasilnya seperti ini. Kira-kira itu kepentingannya. Jadi ternyata beda urusan kita dengan urusan ulama saat berdebat tentang perbedaan hukum. Dan ini kadang-kadang yang menjadi permasalahan sebagian dari kita ketika memahami dengan egonya, ketika melihat satu perbedaan itu bahwa yang satu salah, yang satu benar, akan menimbulkan perpecahan. Padahal ketika dilihat ada semua metode hukumnya, tapi kita terkurung dalam metode pemahaman kita bahwa yang tidak sama dengan saya maka salah. Kalau nggak sama berbeda itu udah bagus pemahamannya Pak. Tapi ketika pahamnya masih tidak sama berarti yang lain salah. Ini yang perlu sama-sama untuk kita kikis sehingga berubah pemahamannya menjadi ya nggak sama itu ya pasti beda. Tergantung mana yang mau kita amalkan. Contoh ketika saya tadi Bapak Ibu sekalian, saya sholat di masjid yang mengamalkan Muhammadiyah. Tapi saya tahu kalau kunut itu dari Imam Syafi'i dirutinkan. Tapi masa iya saat imam saya itu tidak pakai kunut, langsung dia sujud, terus di tahiyat akhir saya mau sujud sahwi sendirian? Kan lucu. Saya sedang melanggar perintahnya Rasulullah, ju'ilal imam yu'tamma bi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Kecuali kalau imamnya malah nyanyi saat sholat, itu kita demo itu. Ini bukan masalah nyanyinya, tapi dia sedang mengikuti aturan hukum yang berbeda dengan apa yang saya pahami. Maka saya nggak berhak mendebat dia itu. Maka saya yang lakukan adalah ya ikuti. Dan sebaliknya saat saya sampai di rumah, saya sudah mulai terbiasa dengan tidak kunut. Masjid samping rumah mengamalkan kunut pula. Masa saya meninggalin kunut? Saya pula yang demo dengan jemaah yang udah tahu kalau kita biasa merutinkan kunut. Nah itu kan kalau nggak bijak dalam menentukan. Kalau saya andai kata nggak ikuti dulu kisah tentang Imam Syafi'i yang bahkan meninggalkan kunut, menghormati Imam Abu Hanifah. Kalau saya nggak memahami kisah tentang Imam Ahmad bin Hambal yang tidak merutinkan kunut, tapi ketika ditanya berimam kepada yang kunut apa yang dilakukan, imam aminkan kunutnya, itu saya akan bertindak berdasarkan pemahaman saya. Oh saya biasa kunut, kok imam saya nggak kunut, ya udah saya nggak usah kunut. Saya kunut sendiri, saya sujud sawi. Atau saya nggak kunut, kok imam saya kunut, ya udah nggak saya aminkan, biarin aja. Ini maka keluarlah satu statement yang sangat indah bapak-bapak sekalian. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu derajatnya dalam satu hal lebih tinggi daripada ilmu. Maksudnya apa? Bukan ilmu kadang-kadang yang harus kita benturkan, tapi bagaimana kita mengaplikasikan adab, tata cara krama kita saat melihat satu perbedaan di hadapan kita. Akankah kita menyalahkannya? Akankah kita memerintahkan orang ikutin apa yang kita inginkan? Atau kita mampu memahami bahwa oh ini beda. Sudah belajar perbedaannya kok. Jadi santai-santai. Itu ilmu yang sangat berat sekali bapak-bapak sekalian. Al-adabu fauqal ilmi. Bukan berarti ketika kita tahu maka semua harus seperti kita. Tapi ketika kita tahu itu justru tanda bahwa kita tahu lebih banyak. Tandanya bahwa kita ketika melihat perbedaan itu kita akan tahu bahwa ini beda, tapi nggak salah. Itu asik sekali. Udah cukup belum bukti? Belum. Oke, siap. Tanda bahwa kita punya pemahaman itu Pak. Ketika kita melihat yang berbeda itu kita tidak langsung tertrigger untuk berkata itu salah. Nggak langsung seperti itu. Tapi ketika kita mulai paham lebih banyak, kita akan mulai lebih mengerti. Oh beda, berarti nggak sama. Oh beda, berarti dia belum tentu salah. Maka kalimat yang perlu kita tanamkan bapak-bapak sekalian adalah ketika melihatkan perbedaan, yang perlu kita tanamkan dalam memori kita adalah oh mungkin saya belum tahu dalilnya. Itu asik Pak. Kalau kita ngelihat yang berbeda, terus kita berpikir oh mungkin kok beda ini. Mungkin saya belum tahu dalilnya. Maka kita akan terpacu untuk belajar apa kira-kira dalilnya. Seperti itu. Apa kira-kira ini disiplin ilmunya? Ketika kita bertanya, mungkin saya belum tahu dalilnya.
Tapi ketika terpatri dalam pikiran kita, nggak sama ini, salah. Ini yang repot, kemudian ilmunya kita tidak akan naik, tapi justru malah seringkali menghantam. Contoh yang sangat enak sekali, karena kalau sekedar saya jelaskan repot kita memahaminya. Tapi kalau dikasih contoh, ini akan berpraktek pikiran kita sehingga kita akan lihat, oh terpacu untuk melihat contoh-contoh perbedaannya. Kita kasih contoh, bapak-bapak sekalian. Yang kita tahu selama ini boleh nggak sholat, ada nggak sholat sunnah setelah sholat subuh, Pak? Ada nggak? Nggak ada, Pak ya? Sholat ba'diyah subuh nggak ada ya? Kan nggak ada sholat ba'diyah asar sama sholat ba'diyah subuh, nggak ada ya? Sholat sunnahnya nggak ada ya? Kita yakin nggak ada ya? Sekarang andai kata tadi setelah sholat subuh berjamaah ini, tiba-tiba saya mundur ke belakang, lalu saya takbiratul ihram melaksanakan sholat lagi 2 rakaat. Kira-kira terlihat aneh nggak, Pak? Terlihat aneh ya? Habis sholat wajib subuh kok tahu-tahu mundur ini Ustaz Irfan, ini ngapain ini? Ini pasti sholat sunnah sih. Karena tadi jadi imam nih misalnya. Gak mungkin dong sholatnya batal tahu-tahu ngebayar sendiri, gak mungkin ya. Pasti kalau sholat saya batal, saya akan bilang, Bapak tadi sholat saya batal, artinya kita harus ulang lagi. Kan gitu aturannya. Gak mungkin kalau tiba-tiba saya batal sebagai imam, terus saya mundur, niat sholat subuh saya lagi ulang, yang lain batal juga berarti tadi itu. Jahat sekali saya itu berarti. Artinya kita akan berpikir, ini sholat subuh apa ini orang ini? Sholat sunnah apa ini orang ini kan? Sholat sunnah nggak ada itu sholat subuh, nggak ada ba'diyah subuh. Terus ngapain ini 2 rakaat subuh ini lagi setelah sholat subuh? Maka kita akan berpikir, ini sesat ini orang ini, nggak ada dalilnya ini. Kalau kita berpikir beda pasti salah. Tapi saat kita berpikir apa ya kira-kira sholatnya? Nah, maka kita akan mencari, Pak, apa yang dibolehkan sholat sunnah setelah sholat subuh yang wajib? Ternyata ada, Pak. Ada sholat sunnah yang boleh dikerjakan setelah orang melaksanakan sholat subuh yang wajibnya. Apa itu? Qadha qobliyah, qadha sholat sunnah fajar atau qadha sunnah qobliyah subuh. Jadi sholat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar ini kan pahalanya yang kita sering tahu khairun minad dunya wa ma fiha, Pak ya. Bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat wajib subuhnya itu. Qobliyah subuh. Tapi qobliyah ini kan tentu disebut qobliyah karena dia dilakukan sebelum pelaksanaan sholat subuhnya yang wajib. Kira-kira gitu, Pak. Kenapa disebut qobliyah subuh? Karena ya dia dilakukan sebelum mengerjakan sholat wajib. Sunnah qobliyah subuh namanya. Atau bahasa lainnya nanti sholat sunnah fajar. Nah ini jadi perdebatan juga, Pak. Beda gak sholat qobliyah dengan sholat fajar? Nanti kapan-kapan kita bahas itu. Panjang lagi ceritanya. Tapi kenapa dia disebut sholat qobliyah subuh? Karena dikerjakan sebelum sholat subuh atau sholat fajar namanya. Tetapi dalam ketentuan lain, bapak-bapak sekalian, bagi seseorang yang sudah rutin mengerjakan qobliyah subuhnya, gak pernah tinggal sekalipun dia ngerjain sholat qobliyah subuh, tapi dalam satu momen kesiangan dia bangunnya, kemudian dia hadir di masjid, orang udah mulai jemaah menegakkan sholat maktubah, sholat subuh yang wajib, maka dia nggak sempat lagi ngerjain qobliyah subuhnya tentunya. Itu boleh ditinggal qobliyah subuhnya, langsung ikut jamaah, dan setelah selesai dia melaksanakan sholat subuhnya, itu diperbolehkan mengganti qobliyah subuh yang tadi dia tinggalkan. Tapi syaratnya 2. 1, yang pertama memang harus udah rutin, gak pernah tinggal. Kalau kayak saya yang qobliyahnya ini masih jarang-jarang, Senin Kemis aja, kalau sempat aja, itu gak boleh, Pak, mengamalkan hadis ini. Tiba-tiba saya berdiri di belakang, saya mau qadha qobliyah subuh, gak boleh itu, karena gak masuk kriterianya. Kriteria orang yang boleh mengqadha qobliyah subuhnya, sholat sunnah tapi diqadha, itu boleh kalau yang sunnahnya benar-benar udah rutin menjadi nafasnya, sebagaimana salat maktubah yang salat wajib. Itu boleh, syarat pertama. Syarat keduanya adalah harus dipastikan dulu masyarakat sekitar tempat dia salat di masjid itu tahu bahwa ada qadha qobliyah subuh.
Kalau belum pada tahu sekiranya qada qobliyah subuh, maka nggak boleh dikerjain di masjid. Supaya apa? Supaya menghindari fitnah. Bayangkan kalau tiba-tiba bapak-bapak dan ibu-ibu belum tahu tentang ada qada qobliyah subuh, tahu-tahu saya praktekkan di musola ini, di demo saya nanti. Sholat apa ini? Sholat sunnah setelah subuh nggak ada, Anda sesat. Digituin pula nanti. Jadi harus diperhatikan tadi syaratnya dua Pak ya. Ada ternyata sholat sunnah yang boleh dikerjakan setelah sholat subuh, tapi dua syaratnya. Yang pertama, orang itu sudah rutin mengerjakan qobliyah subuhnya. Yang kedua, dia harus tahu bahwa masyarakat sekitarnya tahu, udah memahami bahwa ada ini sholat sunnah yang boleh dikerjakan setelah sholat subuh. Apa nama sholat sunnahnya? Qada sholat qobliyah subuh, mengganti sholat subuh tadi yang ditinggalkan. Itu tadi asik Pak, jadi prakteknya kita memahami bahwa belum tentu yang gak pernah kita ketahui atau bahkan yang berbeda dengan yang selama ini kita amalkan itu salah. Enggak, itu dalilnya sahih Pak. Ada dua setidaknya yang sering diulang-ulang. Nanti boleh dicek di Google setelah ini, boleh dicek. Adakah qada qobliyah subuh? Pasti jawabannya ada. Apa dalilnya? Dalilnya akan sama dengan yang saya sampaikan ini. Seorang sahabat sholat jamaah dengan Rasulullah. Setelah itu selesai jamaahnya, sholat lagi dia 2 rakaat, ditungguin sama Rasulullah. Ini ngapain ini orang kok sholat lagi? Selesai dia sholat ditanya, Fulan, tadi kan kamu jemaah bersama kami. Kita sama-sama jemaah sholat subuh kan? Iya ya Rasulullah. Terus kamu ngapain lagi tambah 2 rakaat? Kata Rasulullah, ini qada qobliyah subuh ya Rasulullah. Tadi saya nggak sempat sholat qobliyah subuh, tapi tentu dia udah rutin ini. Qobliyah subuhnya udah rutin. Tadi saya nggak sempat ya Rasulullah, jadi saya ganti sekarang. Oh ya udah terusin. Kira-kira gitu Pak bahasa singkat hadisnya. Bahasa yang mudah untuk dipahami. Oh ya udah terusin. Hadis lainnya, selesai sholat maktubah, sholat subuh berjamaah, selesai sholat Rasulullah keluar dari masjid. Ada sahabat yang nangis-nangis. Kenapa engkau menangis? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku baru kehilangan amalan yang bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Sholat qobliyah subuh. Kata Rasulullah, ganti sekarang. Itu asik sekali Pak. Dalilnya ada. Tapi tentu syaratnya bukan dalil itu doang. Gak ada di penjelasan hadisnya harus rutin, harus masyarakat yang lain tahu. Itu gak ada Pak, dalam hadisnya gak ada. Siapa yang tahu ini? Ulama-ulama yang mengkaji historis daripada hadisnya. Historis itu apa Pak? Sejarah daripada hadisnya. Kalau Al-Quran itu asbabun nuzul istilahnya, kita sering dengar. Kalau hadis itu asbabul wurud. Jadi teks hadisnya seperti tadi. Rasulullah melihat sahabat sholat sunnah setelah sholat subuh berjamaah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, sholat apa engkau? Sholat qada qobliyah subuh ya Rasulullah. Oh yaudah, teruskan. Itu lafal hadisnya saja Pak. Tapi nggak ada penjelasannya. Siapa yang menjelaskan? Ulama yang belajar tentang sejarah hadisnya. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar membaca teks hadis, membaca teks ayat, terus kita menentukan hukum. Nggak bisa, karena harus cek dulu sejarahnya seperti apa. Tujuan hadis ini ke siapa dulu disampaikan. Kenapa kok bisa turun hadisnya? Itu baru kemudian dicek. Oh, ini kira-kira kesimpulan hukumnya. Akan beda nggak nanti? Akan beda sesuai dengan pemahaman ulama yang mengkajinya. Nggak bisa sama. Jadi kita harus tahu bahwa akan terus kita ulang-ulang. Beda itu bukan berarti salah, tapi bisa jadi beda dalam metode pembelajarannya, sehingga hukumnya pun berbeda dengan yang dipraktekkan. Ternyata ada sholat sunnah yang boleh dikerjakan setelah sholat subuh, tapi jangan semua kemudian besok sama-sama mengerjakan pula qada qobliyah subuh ini, karena kita harus tahu syarat-syaratnya. Tapi itu hanya sekedar informasi bapak-bapak sekalian, bahwa ada yang janggal, yang gak sesuai dengan kebiasaan, tapi itu bukan satu kesalahan, tapi memang diperuntukkan bagi orang-orang yang khusus saja. Kenapa khusus? Karena normalnya memang qobliyah subuh itu ya dikerjakannya sebelum sholat subuh, maka namanya qobliyah. Kalau setelahnya namanya ba'diyah, kira-kira gitu. Di Turki itu Pak, saking masyarakat dan pemerintahnya
menganut hadis ini dengan sangat kuat. Itu di Turki itu di masjid rayanya, saya belum pernah ke sana Pak, cuma dapat info dari orang-orang yang pernah ke sana. Di Turki itu sebelum sholat subuh Pak, ada sholat berjamaah lagi itu yang sama-sama dikerjakan, yaitu tadi qobliyah subuh. Jadi kalau baru pertama kali ke Turki, terus ke masjid, tiba-tiba ada orang jemaah, ikut jemaah, dia itu belum sholat subuh Pak, baru qobliyah subuhnya saja, yang benar-benar jemaah kan itu. Sama-sama di masjid rayanya jemaah. Setelah itu baru nambah lagi sholat 2 rakaat. Itu baru sholat subuhnya. Makanya kaget kalau orang-orang yang belum pernah ke Turki tiba-tiba masuk ke masjid rayanya, kok sholat subuhnya 4 rakaat dipotong 2 rakaat, salah ini. Apa-apaan ini? Ternyata yang bagian pertamanya adalah qobliyah subuh yang dirutinkan secara berjamaah. Yang keduanya baru nyatanya adalah sholat subuh berjamaahnya. Beda nggak dengan di Indonesia? Beda. Tapi salah nggak yang di sana? Ya nggak salah, karena cara memahami hukumnya berbeda. Itu benar-benar dirutinkan. Asik itu sekali. Jadi, ternyata seluas itu perbedaan-perbedaan yang kemudian kekeliruan sebagian masyarakat menganggap bahwa satu yang saya pelajari itu yang paling benar, yang lain salah. Masih belum ya Pak? Masih lanjut ini? Pertanyaan aja. Oke, sekian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Hal materi pertama yang kita awali, kok tahu-tahu langsung berat ini? Tadi karena ada kejadian memang, tapi kebetulan juga ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa terkhusus bagi saya yang kemudian diajak untuk bersama-sama men-sharing ilmu, jangan sampai nanti kemudian kita melihat bahwa oh ini udah beda ini sholatnya, nggak pakai kunut ini tadi. Nah besok nggak usah dipakai lagi. Itu mending seperti itu langsung daripada ke depan malah kita membuat satu perbedaan yang malah bikin rusuh nantinya. Dan sengaja sekalian saya sampaikan seperti ini. Saya tipe orang yang senang berbicara perbedaan, tapi saya berbicara perbedaan bukan kepentingan satu kelompok dengan kelompok yang lain, tapi yang diajarkan kepada kita oleh guru-guru kita ketika berbicara perbedaan, pahami kenapa berbedanya, apa yang berbedanya, dan bagaimana menyikapi perbedaannya tanpa harus mensentimenkan dan menghina, bahkan merendahkan, bahkan mengatakan yang tidak sama dengan saya salah. Itu yang sama-sama pengen kita pelajari sehingga bersikap melihat perbedaan yang menjadi lebih dewasa. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, dan selanjutnya kalau ada yang ditanyakan boleh, selama tidak susah dan saya bisa menjawab akan kita jawab. Kalau saya nggak bisa jawab nanti saya cari dulu jawabannya. Seperti itu. Moga Pak. Ya, boleh Pak. Ini yang saya dengar dari Ustaz ya, saya juga nggak paham sebenarnya. Oke. Saya tanyakan. Boleh ya, insyaallah. Saya dengar begini, kalau untuk ibadah maka tanyakan perintahnya. Tapi kalau untuk amaliyah maka cukup kamu cari tidak larangannya. Seperti itu. Nah, saya ambil contoh pada sederhana itu bacaan sholat. Iya. Ini kalau makin kita baca, makin kita pelajari, sebenarnya kita malah bingung. Makin bingung. Iya benar. Karena saya selalu lihat ya ada perintahnya. Cuman saya contohkan gini, di bacaan untuk duduk di antara dua sujud. Oke. Ada satu bagian itu yang saya baca itu tidak ada. Contoh, kan kalau duduk dua sujud itu berarti kan Robifirli, Warhamni, Wajibuni, Warfani, Warzubni, Wardini, Wa'afini. Nah Wafu'ani nggak ada perintahnya. Oke, benar. Nah yang mau saya tanyakan, dalil ini sahih atau tidak? Oke. Gitu. Lalu kenapa kok di buku-buku yang umum kita baca itu ada? Iya. Nah itu dasarnya apa itu? Siap. Itu aja Pak Ustadz. Oke. Silakan Pak. Oke, tadi Bapak siapa Pak namanya Pak? Pak Adnan. Iya. Oke, pertanyaan dari Pak Adnan adalah kalau ibadah itu ditanyakan apa perintahnya, kalau untuk muamalah, tepatnya bukan amal ya, untuk muamalah itu yang ditanyakan adalah apa larangannya. Itu memang jadi kaidah fikih Pak, kaidah untuk menentukan hukum kira-kira seperti itu. Tapi besok-besok aja kita bahas itu lebih detail. Kita langsung masuk ke dalam contohnya. Saya juga tahu itu Pak. Memang kalimat terakhir itu nggak ada itu rujukannya yang dalil sahihnya ya, tidak
tidak ada rujukan sahihnya. Tapi kenapa bisa muncul? Jadi gini Pak, kisahnya kira-kira seperti ini. Hadis itu nggak cuma satu dia. Itu setidaknya hadis kalau dalam duduk antara dua sujud itu ada 5 Pak hadisnya setidaknya yang dikukuhkan. Ada 5 hadisnya. Dan 5 hadis ini, kalau tadi kan 8 Pak yang biasa kita pelajari di buku-buku yang diajarkan oleh kita sampai waktu ini. Ada 8 garis. Nah, dari 8 rentetan ini, kalau dirujuk kepada hadisnya yang 5 tadi, kalau kita mainkan ibaratkannya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hadis pertama itu angkanya cuma ada 1, 2, 5, 6. Hadis kedua cuma ada 2, 3, 4, 5. Hadis yang selanjutnya 1, 3, 5, 6. Kira-kira gitu Pak. Jadi ada yang Rabbi fili, wajibuni, warzuqni, wahdini. Rabbi fili, warhamni, warfa'ni, warzuqni. Nanti Rabbi fili, warhamni, kira-kira segitu Pak. Dari hadis-hadisnya yang terpecah-pecah ini, teks hadisnya nggak sempurna, ada 8 kalimat itu enggak. Nanti boleh dicek ya. Kalau misalnya kita belajar bacaan sholat yang dipakai oleh Muhammadiyah, itu cuma 4 kalau nggak salah. Langsung ngambil teks hadisnya. Tapi kalau yang dari NU atau secara umum yang diajarkan di sekolah-sekolah umum Indonesia, itu yang 8 tadi Pak ya. Rabbi fili, warhamni, wajibuni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Ini kenapa bisa seperti ini? Nah itu perbedaan cara memahami dalilnya tadi Pak. Ada yang sebagian, hadisnya dari yang 5 ini, kita pilih saja mana kira-kira yang paling rojih itu paling kuat kira-kira yang akan dimenangkan. Maka diambillah satu lafaz yang kemudian riwayat panjangnya ini orang-orang yang pasti bisa dibenarkan. Maka diamalkanlah Rabbi fili, warhamni, wahdini, warzuqni. Diambil satu hadis saja. Tapi ulama sebagian yang lain berbeda. Bacaan sholat itu harus mengambil dari hadis. Maka kemudian hadisnya banyak ini. Tapi kok beda-beda kalimatnya, ada yang saling melengkapi. Maka diruntutkan kalimat-kalimatnya, diambil satu-satu. Yang udah sama tadi disebut tidak dicantumkan lagi, yang belum tersebut dimasukkan dalam satu rentetan doa. Terbayang Pak ya? Terbayang nih, dari angka 1, 2, 4, 5, 3-nya nggak ada nih. Yang selanjutnya ada 1, 3, 5, 6, 3-nya ada. Yang 1, 2, 3, 4, 7 langsung. 7-nya ini yang sekarang modern nongol, yang lain diulang. Maka oleh sebagian ulama dari hadis-hadis yang dikumpulkan direntetkan menjadi satu rentetan doa. Rabbi fili, warhamni, wajibuni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni-nya ini yang repot jadi perselisihan. Ini kalau saya tidak salah dari Imam Ghazali, kalau nggak salah Pak. Coba nanti kita cek lagi imam siapa yang merujukkan dalil terakhirnya, karena saya sudah lama tidak mengingat nama ulamanya ini. Tapi kira-kira konsepnya seperti itu tadi. Kok bisa tembus ke 8 doa, ke 8 proposal kalimat doa yang kita mintakan, sementara yang lain hadisnya cuma sampai 4 atau 5 saja. Jadi metodenya seperti tadi. Selama dalam hadis yang sahih, kemudian diruntutkan menjadi rentetan doa satu kesatuan, maka menjadi 7 kalimat. Adapun kalimat terakhirnya itu tambahan yang diambil, sebagian ulama mengatakan ada hadisnya, tapi tidak disepakati oleh semuanya. Hanya sebagian yang mengambil riwayat hadis ini, tapi sebagian menganggapnya sahih, sebagian menganggapnya dhaif, sehingga tidak boleh diamalkan, tidak untuk diamalkan dalam perintah, dalam lafaz salatnya. Tapi tetap ada sumbernya. Dan itu menjadi perbedaan. Maka kemudian yang mau mengikuti ulama-ulama kita yang telah mengkombinasikan setiap hadis menjadi satu, maka itu bisa dipraktekkan, pasti tetap ada dalilnya. Yang sebagian lagi yang mengambil hanya level hadis yang satu teks hadisnya saja, sehingga tidak menjadi 6 atau 7, hanya 4 doanya atau 5 doanya, itu juga tetap bisa disahkan. Tapi beda pemikirannya tadi Bang. Jadi sama-sama tetap dari sumber hukum hadisnya ada, tetapi berbeda pendapatnya dan cara memahami, mengaplikasikan hadisnya. Karena Rasulullah cuma bilang shallu kama ra'aitumuni usolli. Contoh bagaimana saya sholat. Tapi pemahaman lebih dalam mengenai perbedaan bacaannya, Rasulullah gak ngajarin cuma satu doa, sekian banyak doa. Maka kata ulama, Rasulullah ngajarin banyak doa, jangan cuma satu yang kita amalkan.
kita coba kombinasikan supaya setiap doa yang diajarkan Rasulullah bisa kita lafadzkan pula dalam salat kita. Kira-kira gitu proses Pak. Jadi terkait masalah waqfu ani yang terakhirnya ini, memang itu menjadi perbedaan pendapat apakah dia hadis sahih atau tidak, itu jadi pendapat. Tapi ulama yang men-settingnya dalam satu kalimat rentetan ditambahkan waqfu ani di akhirnya, tetap ada pendapat tentang ini dalilnya sahih. Itu ibarat seperti ini Pak. Ini wajahtu atau wajahtu. Sering dengar perbedaannya Pak ya. Misalnya kayak yang disampaikan Ustaz Hadi Hidayat, kemudian di counter dengan ulama-ulama NU. Ada kok, tapi beda. Saya pernah nyari itu Pak. Memang lafaz ternyata ada dua kitabnya itu. Yang satu mengucapkan wajahtu wajahiyah, yang satu ada kitabnya yang pakai ini wajahtu wajahiyah. Tapi cetakan bukunya memang berbeda, pengarangnya juga berbeda. Hadisnya, riwayatnya sama tentang doa iftitahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi yang dibaca oleh satu guru merupakan kitab yang tanpa ini, bisa jadi yang satu guru punya kitab yang ada ininya, dan kitabnya mungkin tersebar jauh antara benua dulu, sehingga satu yang dikukuhkan tidak sampai informasinya ke yang lain, yang satu tidak sampai pula ke yang lain. Karena dulu belum ada Google ya Pak. Jangankan Google, kendaraan aja dulu nggak ada. Ulama dulu kalau mau meriwayatkan satu hadis harus datang ke orangnya, ditanyain satu-satu Pak. Kamu dapat dari siapa? Udah nanyain sama orangnya ini, dia harus nanya ke masyarakatnya, nih si A ini bener nggak dia kuat hafalannya? Bener nggak dia orangnya alim ini? Bener nggak dia orangnya? Itu repot sekali Pak. Cuman meriwayatkan satu hadis plus periwayat-periwayatnya itu harus ditanya ke orangnya langsung, harus ditanya ke masyarakat pengakuannya seperti apa, baru muncul satu konsep. Menurut Imam Muslim ini sahih, menurut Imam Bukhari ini sahih, yang lain nanti Imam Tirmizi, Imam Ahmad, Imam Hakim, kok ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang hadisnya padahal sama. Itu tadi karena prosesnya tadi Pak. Mungkin yang satu mendapatkan, oh ini kata si A dia nggak sahih ini, maka bagi saya nggak sahih. Tapi bagi yang lain diakui dia orang yang bisa kuat hafalannya, maka hadisnya naik jadi sahih. Nah ini tadi sumber pertanyaan bahwa dari mana kalimat waqfu ani ini muncul, itu ada dari hadisnya, tapi sebagian bilang ini dhaif, sebagian yang bilang mensahihkan. Maka ulama yang mensahihkan inilah yang dimaksudkan dalam rentetannya tersebar kepada kita. Adapun yang tidak memakainya berarti mengambil pendapat yang dhaif. Gitu Pak. Kira-kira seperti itu. Jadi tetap memang menjadi perbedaan. Tapi kalau Bapak nggak yakin dengan yang panjang ini tadi yang 8, boleh amalkan yang hanya level teks sesuai dengan hadisnya. Itu tentu lebih mudah dan lebih aman. Tapi inilah namanya ijtihad. Ulama itu pengen berijtihad, tapi sampai gimana caranya tidak keluar jalur yang disalahkan. Tapi kalau beda pasti nggak mungkin bisa dihindari. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita mengamalkan yang 8 sekalipun itu salah, itu kan katanya pahalanya 1. Iya. Ya, kalau benar itu pahalanya 2 bagi Iya. yang beristihad. Iya. Kan? Berarti artinya ya sebagai kita hanya mengikuti ya ikuti aja kalau kita percaya dengan itu kan. Benar. Ragu-raguan itu ya. Iya benar. Nah itu. Nah saya tambahkan sedikit Pak. Ini saya kalau ngejelasin pertanyaan itu saya suka panjang lebar Pak. Soalnya saya kapok kalau cuma jelasin cuman gitu Pak. Berarti nanti ketika yang nggak sama dengan itu dihukumi berbeda lagi. Kadang-kadang seperti itu Pak. Makanya saya akan sampaikan ini loh yang bilang benar, ini loh yang bilang salah, supaya besok ketemu yang beda nggak tengkar lagi. Cukup amalkan apa yang kita yakini itu benar. Tapi kalau ada ketemu orang yang bilang itu salah, nggak usah tersinggung, nggak usah bilang dia kemudian salah pula. Udah amalkan aja. Karena derajat kita berbeda dengan ulama tadi Pak. Kalau kita itu cukup ngikutin apa kata guru kita yang bagi kita, insya Allah beliau ini bagus. Ulama kita ini insya Allah bagus, saya ikuti. Tapi kalau ulama, dia justru nggak boleh ngikut. Memang harus cari dari mana ini dalilnya. Biar beliau-beliau yang udah capek-capek mengkaji hadisnya, kita cukup menikmati apa yang sudah hasil beliau ijtihadkan, kita ngikut aja, nggak usah ikut-ikut debat pula. Kira-kira gitu Pak yang pengen kita diajarkan oleh guru-guru kita Pak. Sekian Pak. Iya, sama-sama. Terakhir Ustaz. Boleh ya? Sebenarnya ada banyak pertanyaan